Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah terima kasih kepada seluruh sobat MES untuk waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir dalam kuliah singkat webinar tentang fintech syariah. Wabil khusus kepada Pak Azhar. Pak Azhar, hari ini saya spesial, Pak. Pakai baju koko, pakai peci, Pak. Sama-sama, kita seragam. Sesuai instruksi, Pak. Jadi saya dengan Pak Azhar, alhamdulillah setiap bulan bertemu, karena beliau juga selain menjadi advisor di MES, beliau juga menjadi DPS di Investri. Jadi alhamdulillah Pak, bisa bertemu lagi sampai jadwal 2 minggu lagi ya Pak ya, kita rapat DPS rutin. Pak Azhar, saya mohon izin ya Pak untuk share beberapa materi. Monggo. Siap. Oke, rekan-rekan Sobat MES, saya mendapatkan bagian untuk bisa men-sharing tentang commercial side atau business side dari fintech, khususnya fintech syariah itu sendiri. Nah, karena saya bagian dari Investri dan kebetulan acara ini juga kolaborasi antara MES dengan Investri, saya coba perkenalkan Investri sendiri ya. Investri sendiri adalah salah satu fintech peer-to-peer lending yang ada di Indonesia dan alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari OJK. Jadi terminologi fintech sebagai bahan pengetahuan kita bersama adalah ada 2 jenis, terdaftar dan mendapatkan izin. Nah, jadi saat ini sudah ada sangat banyak, nanti bisa sama-sama kita sharing. Alhamdulillah Investri salah satu yang mendapatkan izin untuk kedua jenis usaha, baik itu konvensional maupun syariah. Bedanya apa? Nanti sama-sama kita lihat. Nah, fintech sendiri, apa sih itu fintech? Fintech itu merupakan tingkatan dari 2 buah kata, yaitu finansial dan teknologi. Sederhananya adalah semua terkait dengan finansial, transaksi keuangan yang membutuhkan bantuan digitalisasi atau teknologi informasi. Nah, kalau kita bisa runtun ke belakang secara sejarah, zaman dahulu kala orang bertransaksi menggunakan pertukaran atau barter. Sampai kemudian diciptakanlah nilai tukar mata uang, currency, yang paling standar zaman dahulu biasanya digunakan barang-barang yang dianggap memiliki nilai tertentu seperti emas atau dinar. Sampai akhirnya kemudian dengan adanya kondisi perang dunia pada waktu itu, keterbatasan penyimpanan dan alasan efisiensi kepraktisan dalam penggunaan atau carrier dari emas atau dinar tersebut, akhirnya dibuatlah paper-based money atau uang berbasiskan kertas. Sedemikian sehingga orang bertransaksi jauh lebih mudah dengan underlying emas yang ada di regulator, di bank sentral, mereka bisa gunakan itu sebagai alat tukar. Sampai kemudian bergerak lagi menjadi alat tukar berbasiskan kartu. Sekarang ada kartu ATM, kartu debit, kartu kredit yang memudahkan orang dan lebih aman, secure, karena orang tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, bisa digunakan untuk melakukan transaksi di mana saja. Sampai akhirnya masuk ke era platform. Sekarang banyak electronic money yang bisa kita gunakan, menggunakan contohnya GoPay, OVO, Link Aja Syariah yang kemarin baru publish ya, baru rilis. Sampai akhirnya nanti mungkin kita akan temukan yang namanya virtual currency, di mana alat tukar nantinya sudah tidak lagi terbatas oleh dolar, tidak lagi terbatas oleh rupiah, pound sterling, euro, tapi memiliki sebuah kesamaan kembali ke currency awal, di mana kita menggunakan dinar atau dirham. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita ngomong fintech sendiri, fintech itu ada sangat banyak. OJK sendiri merilis beberapa jenis atau tipikal dari fintech itu sendiri, dimulai dari deposit dan lending, kemudian ada juga blockchain dan cryptocurrency, ada juga regulation teknologi, ada juga personal finance, ada juga payment dan billing, ada insurance, ada capital markets, ada wealth management, market provisioning, ada juga capital rising. Ada sangat banyak, karena tadi yang namanya transaksi keuangan itu akan sangat banyak jenisnya,
Dan semua lini transaksi keuangan itu bisa ditambahkan akses digital untuk mempermudah dan kenyamanan. Nah, secara pelaku industri di Indonesia, alhamdulillah, karena tadi sangat banyak pelaku industri fintech di Indonesia, ada beberapa asosiasi yang menaunginya. Asosiasi yang pertama kita sebut sebagai AFTEC atau Asosiasi Fintech Indonesia. Berdiri semenjak tahun 2019. Kemudian tadi, karena sebagian besar pemain fintech pun ada yang spesifik atau khusus main di bisnis syariah, maka beberapa pemain di dalamnya membuat asosiasi tersendiri atau asosiasi khusus. Kita sebut sebagai AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Nah, tadi karena kita lihat kan yang namanya fintech itu akan ada sangat banyak lini bisnis atau lini usahanya, maka ada satu khusus asosiasi yang fokus untuk melayani pendanaan bersama atau sering kita sebut sebagai peer-to-peer. Asosiasi tersebut kita sebut sebagai AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi, filter paling pertama, paling mudah untuk memastikan bahwa fintech itu layak atau enggak, bagus atau enggak, aman atau enggak, pastikan bahwa mereka merupakan anggota dari asosiasi. Karena salah satu syarat untuk bisa terregistrasi atau mendapatkan izin dari OJK adalah fintech tersebut merupakan anggota dari asosiasi. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke jenis fintech deposit dan lending atau sering kita sebut sebagai peer-to-peer. Ada juga yang bilang pendanaan bersama, ada yang juga bilang pendanaan gotong royong, ada yang juga bilang pinjaman online atau pinjol, ada yang bilang juga pendanaan online. OJK pun sering bilangnya fintech lending atau fintech financing. Semuanya secara bisnis, model bisnisnya hampir sama. Tapi kalau kita mengacu kepada regulasi yang ada, nama resminya sebenarnya adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan dari POJK nomor 77 tahun 2016. Jadi kita sepakat bahwa yang namanya peer-to-peer, pinjaman online, fintech lending, bahasa resminya adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasiskan teknologi informasi. Nah, apa sih peran fintech, khususnya fintech peer-to-peer? Fintech peer-to-peer adalah jembatan bagi orang yang membutuhkan dana, kita sebut sebagai borrower, dan orang yang memiliki kelebihan dana, kita sebut sebagai lender. Peran dari fintech peer-to-peer itu sendiri adalah mempertemukannya. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah urusan komersial, urusan pinjam-meminjam uang, ada OJK di dalamnya, ada kepentingan masyarakat di dalamnya, maka peran fintech menjadi sangat important, sangat krusial. Kenapa? Karena peran fintech untuk memastikan bahwa dana dari pemilik dana, atau kita sebut sebagai funder atau lender, kepada orang yang membutuhkan, kita sebut sebagai borrower, itu bisa lancar, kemudian sesuai prosedural, dan kembali dengan ekspektasi keuntungan yang disepakati bersama. Jadi, tugas nomor 2 dari fintech adalah melakukan review atau analisis atas borrower-borrower atau orang-orang yang membutuhkan dana agar sesuai dengan analisis kebutuhan pembiayaannya untuk kemudian bisa ditawarkan kepada lender. Jadi peran nomor 2 dari fintech adalah memberikan analisis atau review atas borrower-borrower tersebut. Kemudian peran nomor 3, karena fintech menjadi media intermediasi di tengah, adalah fintech melakukan administrasi dokumentasi atas transaksi yang terjadi supaya aman bagi lender, aman bagi borrower, taat atau patuh terhadap regulasi OJK,
dan memberikan keamanan serta kenyamanan bagi seluruh pihak. Jadi, kalau kita bisa sederhanakan, peran fintech di tengah adalah yang pertama adalah menjadi media atau platform untuk mempertemukan borrower dan lender. Yang kedua, fintech atau P2P menyediakan jasa melakukan review atau analisis pembiayaan menggunakan data dan informasi yang dimiliki. Yang ketiga, fintech menjadi administrator atas berkas-berkas administrasi dan dokumentasi terkait dengan jasa layanan yang diberikan oleh fintech antara lender borrower dan ke regulator atau OJK. Nah, kita sekarang fokus ke fintech syariah. Kenapa fintech syariah hadir? Nah, yang menarik di Indonesia saat ini adalah ada 13 bank syariah umum, ada 21 unit usaha syariah, ada 168 BPR syariah, dan 80% populasi muslim Indonesia adalah muslim dan merupakan salah satu negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, sedangkan market share-nya harum 6%. Sedemikian sehingga poin ini menjadi jawaban atas masalah inklusi keuangan. Kenapa? Karena ternyata dari 220 juta penduduk muslim Indonesia yang tidak terjangkau layanan keuangan itu sangat besar. Salah satu layanan keuangan adalah layanan untuk melakukan pembiayaan atau melakukan investasi. Nah, dengan adanya teknologi, khususnya penetrasi di mobile phone atau smartphone, maka kita harapkan penduduk-penduduk yang saat ini tidak bisa terlayani layanan perbankan atau lembaga keuangan bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendapatkan layanan keuangan. Dan fintech hadir untuk itu. Nah, yang menarik berikutnya adalah ternyata penetrasi pengguna digital di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Kita bisa lihat bahwa 56% penduduk Indonesia itu sudah terjangkau layanan internet. Pengguna HP di Indonesia itu 355 juta atau 133% dari populasi yang ada. Berarti ada banyak, lebih dari 30% penduduk di Indonesia yang memiliki handphone lebih dari satu. Dan pengguna e-commerce di Indonesia, elektronik ataupun online payment, itu 107 juta pengguna, which is itu sangat besar dan merupakan market yang menarik bagi industri keuangan. Selain itu tadi, financial inclusion ya, yang sudah disebutkan di awal, bahwa walaupun di Indonesia sudah ada banyak bank atau lembaga keuangan yang melayani, ternyata penetrasi terhadap masyarakat baru 49%. 2,4% menggunakan kartu kredit, 3,1% sudah menggunakan mobile money, dan penetrasi untuk layanan kredit SME atau UKM masih 26%. Jadi masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan keuangan dan digitalisasi dengan fintech salah satunya bisa menjadi sarana atau solusi. Nah, pertanyaan berikutnya, berantem nggak nih adanya fintech sama bank? Nah, tadi karena secara tujuan awal kita hadir untuk melayani masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan. Sehingga secara diagram atau piramida masyarakat, kita melayani target market yang ada di bawah bank, yaitu pelaku usaha kecil dan menengah yang belum terlayani oleh bank, dan masyarakat berpendapatan 1,3 sampai 2.600 dolar per tahun, which is itu masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwa sisi dari borrower dan sisi lender itu terlayani dengan baik, karena selama ini belum terlayani, dan mereka punya alternatif untuk melakukan transaksi keuangan. Jadi kalau ditanya, berantem nggak sih sebenarnya fintech sama bank? Secara natural, secara default, tidak. Walaupun semakin berkembangnya fintech, akhirnya harus diakui bahwa fintech mengambil ceruk irisan dari market bank. Nah,
Sebagai buktinya, nah ini kita bisa lihat, Sobat Mes. Kita bisa lihat data dari OJK yang baru rilis Senin kemarin, jadi masih sangat hot. Kita bisa lihat saat ini fintech peer-to-peer atau pinjaman online atau pendanaan bersama ada 161 di Indonesia. Yang berizin itu ada 25, yang terdaftar ada 136. Jadi levelnya fintech itu terdaftar untuk kemudian diberikan waktu oleh OJK untuk meningkatkan levelnya menjadi berizin. Nah, alhamdulillah syariah sendiri juga ada 12 yang mendapatkan registrasi dari OJK. Kemudian kita bisa lihat bahwa penyaluran pinjaman atau kredit atau pembiayaan dari fintech dari 2018, 2019, 2020 naiknya sangat tinggi. 2018 tutup tahun kita sudah bisa menyalurkan 19 triliun rupiah melalui fintech. Di 2019 tutup tahun kemarin hampir menyentuh 70 triliun atau hampir 4 kali lipat. Dan per Q1 atau awal kuartal 1 2020 ini, fintech sudah bisa menyalurkan hampir 90 triliun. Jadi ada kenaikan 30 triliun dari akhir tahun kemarin, atau kalau year on year-nya kita naik sekitar 20% dari periode yang sama tahun lalu. Nah, ada berapa borrower yang sudah terlayani? Kita bisa lihat bahwa borrower yang terlayani pun sangat banyak. Di 2018, 3.600.000 pelaku usaha yang terlayani. Desember 2019, hampir 4 kali lipatnya, 15 juta borrower yang terlayani. Dan di 2020 ini, kuartal 1, sudah ada peningkatan sekitar 3,5 juta borrower. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ada kenaikan sekitar 25%. Dari sisi lender pun sama. Sobat Mes, kita bisa lihat bahwa dana lender yang disalurkan melalui fintech itu tahun ke tahun naiknya sangat tinggi. Di 2018 itu ada sekitar 155 lender yang sudah bergabung. 2019 ada 500.000 lender, dan alhamdulillah ada kenaikan sedikit ya, 28.000 atau sekitar 528.000 di kuartal 1 ini. Jadi kita bisa lihat baik dari penyaluran pembiayaan, orang yang mendapatkan manfaat atau borrower, maupun orang yang memberikan manfaat atau lender, mengalami signifikasi kenaikan yang sangat drastis. Pertanyaannya, bagaimana performanya? Nah, karena industrinya di awal-awal masih sangat kecil, maka kita bisa lihat di kolom yang namanya TKB 90, tingkat keberhasilan 90 hari. Mirip NPL atau MPF ya di bank. Di awal berdiri masih 98,55%, akhir 2019 kemarin mengalami sedikit pemburukan menjadi 96,35%, dan di Q1 ini menjadi 95,78%. Insya Allah masih di angka yang masuk ke kriteria regulator OJK sebagai kriteria yang sehat. Jadi keberhasilan fintech untuk mendapatkan pembayaran kembali maksimal 90 hari masih di angka 96%. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata pengguna fintech mayoritas masih di Jabotabek. Jadi dari pemain fintech 161, 95%-nya ada di Jabotabek, 151 domisilinya di Jabotabek, kemudian di beberapa kota lainnya di Indonesia. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang membedakan fintech dengan lembaga keuangan konvensional? Nah, fintech tidak hanya menggunakan data-data tradisional, kita sebutnya, sebagai data laporan keuangan misalkan, biro kredit, atau data-data dari regulator, anti money laundering atau anti terorisme dari PPATK, tapi kita juga menggunakan data-data non-tradisional, seperti data-data accounting software, data-data dari e-commerce, payment gateway, dari e-procurement. Untuk apa? Untuk melengkapi data-data tradisional tersebut, sedemikian sehingga analisis dan review dari fintech itu sendiri menjadi lebih tajam dan lebih akurat. Karena tadi
Tugas fintech nomor 2 adalah menjadi jembatan untuk melakukan analisis dan review. Sehingga kehandalan dari credit scoring sebuah fintech itu menjadi salah satu kartu kunci sebuah fintech itu bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak. Nah, dengan semakin banyaknya data yang kita bisa koleksi dan kemudian digunakan sebagai bagian dari analisis kredit atau pembiayaan, sehingga akurasi atau tingkat keberhasilan dari analisis pembiayaannya kita harapkan semakin optimal, sehingga baik borrower, lender, maupun pihak-pihak lain terkait dengan fintech akan menjadi lebih aman dan nyaman menggunakan ekosistem yang ada di fintech itu sendiri. Nah, investasi syariah tadi memang fungsi dari kita adalah menggunakan teknologi dan data untuk menjadikan pembiayaan menjadi lebih mudah diakses dan berguna bagi SME atau UKM. Nah, tadi sudah dijelaskan, yang membedakan lagi adalah di B2B syariah atau fintech syariah yang menjamin atau melegitimasi unsur kesyariahannya adalah seluruh fintech syariah yang terregistrasi di OJK wajib untuk ikut atau patuh pada fatwa DSN MUI nomor 117. Apa itu? Nanti sama-sama kita lihat. Sedemikian sehingga secara nature bisnis fintech itu insya Allah sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena tadi melakukan penghimpunan langsung dan penyaluran langsung, dan insya Allah sudah mendapatkan legitimasi dari DSN MUI. Secara detail terkait dengan fikih muamalahnya nanti Ustadz Azhar yang akan lebih detail menjelaskan. Dan sama, pertanyaan berikutnya, produk-produk apa sih yang ditawarkan oleh fintech syariah? Nah, sesuai dengan fatwa dari DSN MUI nomor 117 tahun 2018, yang alhamdulillah fatwa DSN MUI ini juga merupakan inisiasi salah satunya dari Investri, sehingga muncullah fatwa DSN ini yang insya Allah berguna buat pelaku fintech yang lain. Produk-produk yang ditawarkan oleh fintech itu ada 6 jenis. Walaupun secara fikih muamalah insya Allah pasti akan berkembang ya. Yang pertama adalah pembiayaan anjak piutang atau factoring. Yang kedua adalah pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak kedua menggunakan purchase order. Yang ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online. Yang keempat, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway. Yang kelima, pembiayaan untuk pegawai. Dan yang keenam adalah pembiayaan berbasis komunitas. Yang menarik adalah fatwa DSN MUI ini seluruhnya merupakan produk dari Investri. Ya, karena tadi fatwa ini merupakan request dari Investri, dan secara best practice yang sudah dilakukan adalah ke-6 produk tersebut yang ada di Investri, maka DSN MUI pun memberikan legitimasi atas hal tersebut kepada Investri. Dan bisa digunakan untuk pelaku usaha fintech lain. Jadi itu produk-produk yang ditawarkan oleh fintech syariah. Yang menarik lagi berikutnya adalah seluruhnya masih berbasis modal kerja produktif, tidak konsumtif. Nah, itu nanti bisa diklarifikasi oleh Ustadz Azhar, apa asbabun nuzulnya, apa mudarat dan manfaatnya, dan yang pasti tadi seluruh produk tersebut merupakan produk yang saat ini dilakukan dan dijual oleh Investri. Jadi insya Allah produk-produk dari Investri Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN, sudah ada DPS yang mengawasi proses produk dan operasionalnya, dan alhamdulillah legitimasi yang berikutnya adalah kita sudah mendapatkan registrasi dan izin dari OJK untuk memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas dari Investri Syariah khususnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Alhamdulillah, waktu setengah jam saya sudah usai. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan disimpan. Tadi ada instruksi dari panitia, bisa disampaikan di chat box yang ada, diketikkan pertanyaan yang ada. Demikian pemaparan singkat dari saya, detail yang lebih lanjut tentang pembahasan fikih muamalah
maupun yang terkait dengan kesyariahan, insya Allah sudah ada pakarnya Ustadz Azhar. Kepada Ustadz Azhar, izinkan untuk dilanjutkan, Ustadz. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.